Mari kita muhasabahi diri kita. Jangan-jangan masih punya kualitas-kualitas 10 ini. Ini 10 yang akan memblokir perjalanan kita menuju Allah. Inilah nanti di antara penghalang kita saat kita ilaihi roji'un. Yang pertama apa, teman-teman? Menunda-nunda. Jadi, menunda-nunda itu adalah tidak segera menjalankan kebaikan meskipun sudah paham, sudah punya niat. Tapi masih nanti saja atau nanti dulu. Jadi, iya Pak, saya paham sih Pak, saya ngerti sih Pak, saya ikut ngaji sudah lama, sudah ngerti macam-macam. Nanti sajalah Pak dijalani. Saya pengen nanti Pak kalau saya sudah tua itu nanti melakukan suluk, masuk torekot, jadi sufi, pokoknya nunggu nanti, semuanya nanti. Akan jadi spiritual blocker. Jangan lupa, dunia itu perayu yang luar biasa. Jadi semakin kita menunda-nunda kebaikan, ya kemungkinan kita akan semakin jauh dari kebaikan itu. Maka teman-teman mohon lawanlah kalau ada dorongan dari dalam dirimu untuk menunda-nunda. Makanya kalau dalam filsafat akhlak itu ada tuntunan bahwa di antara sifat yang terpuji adalah syaja'ah. Syaja'ah itu berani. Berani itu maksudnya apa? Yo, ayo langsung jalan. Dengan pemberani, orang yang bisa mengeksekusi apa yang dia pahami, kebaikan yang dia mengerti langsung dijalankan. Butuh para pemberani. Maka jangan ditunda-tunda. Kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Apalagi ini era pandemi. Ayo segera dijalankan. Insya Allah kesempatan kita banyak kalau pandemi ini kebaikan apa yang mau kita lakukan terbuka lebar kesempatan. Yang kedua, overestimate. Overestimate itu terlalu pede. Terlalu banyak rojak, kurang khauf. Jadi merasa diri pinter, mampu, benar, sehingga sembrono. Tidak hati-hati. Menyepelekan. Nah, ini overestimate. Kalau saya yang baca, kalau saya yang berdoa, mesti langsung diterima oleh Allah. Saya itu dekat kok, itu overestimate. Allah itu pasti mendengar kalau saya minta. Allah itu overestimate. Ada nada kesombongan di situ sekaligus kesembronoan. Tidak perlu terlalu dalam. Allah itu ngerti. Itu yang menyepelekan. Bahwa Allah itu maha pemaaf ya. Tapi kalau kita dalam bahasa Jawanya jarak. Jarak itu ya apa? Sembrono. Tidak hati-hati melanggar, nah, itu namanya overestimate. Dia akan juga jadi spiritual blocker. Jadi kita akan tersandung nanti di jalan ilaihi roji'un. Yang nyandung siapa? Diri kita sendiri. Terlalu optimis, overestimate. Rojaknya terlalu besar. Sehingga khaufnya hilang. Padahal innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut pada Allah itu para ulama. Jadi justru bukan rojak, tapi takut. Orang overestimate ini takutnya kecil. Nah, oke, ada kebalikannya. Underestimate. Underestimate ini kebalikannya overestimate. Khaufnya terlalu besar. Jadi menganggap, wah enggak mungkin aku begini, enggak bisa aku ini melakukan ini. Apa Allah memaafkan kalau aku tobat dan seterusnya. Itu underestimate. Serba pesimis sampai ke titik ekstrim putus asa. Padahal putus asa itu nanti statusnya bisa kufur. Nah, jadi khaufnya terlalu banyak, dosisnya terlalu besar.
Ini juga jadi spiritual blocker. Jadi putus asa. Orang putus asa kan terus tidak melakukan apa-apa. Wong dia sudah nyerah, putus asa. Jadi overestimate dan underestimate dua-duanya bisa jadi spiritual blocker. Yang keempat, ragu-ragu. Kokean mikir, mudah bingung. Ini mungkin kadang-kadang jadi cirinya ilmuwan. Menurut ini begini, menurut itu begitu. Saya kok jadi ragu-ragu ini yang benar yang mana. Bisa ini, bisa itu. Terlalu banyak pertimbangan, akhirnya cuma bingung tolah-toleh, nggak ngapa-ngapain. Serba ragu-ragu. Jangan-jangan Ustadz ini bohong. Jangan-jangan yang itu juga khawatir dimanipulasi, khawatir kita. Sudah. Banyak ragu-ragu, akhirnya enggak. Terlalu banyak pertimbangan. Oke. Nah, kan keraguan itu kan membuat kita tidak bergerak. Hati-hati, ya ragu-ragu ya. Ya, misalnya yang mau nikah itu kan ragu-ragu ini. Dia bisa setia apa enggak, dia nanti cocok sama aku apa enggak, aku itu kayak gini, kira-kira banyak pertimbangan ragu-ragu biasanya terus enggak jadi nikah, bingung. Jadi keraguan yang berlebihan juga menjadi spiritual blocker. Seandainya jalan, biasanya orang ragu-ragu itu enggak mantep. Kalau dalam teorinya tasawuf tertentu itu kemantapan hati itu disitulah sumbernya keampuhan. Kalau saya sering ilustrasikan, kalau kita berdoa kepada Allah, yakin dikabulkan 100%, insya Allah 100% Allah akan mengabulkan. Tapi kalau kita ragu-ragu, misalnya 50% saja keyakinan kita doa dikabulkan, yo, insya Allah nanti hadirnya pengabulan juga 50%. Wong kita sendiri tidak yakin Allah mengabulkan, ya Allah tidak akan mengabulkan. Ana indal dhanni abdi. Nah, keraguan juga sumbernya spiritual blocker. Yang kelima, kemalasan. Kalau ini saya tidak tahu, teman-teman wis lebih pengalaman ya kalau tentang males ini kan. Jadi ngerti lah ya bagaimana dahsyatnya power of kemalasan ini. Jadi silahkan dinikmati, dipahami bagaimana kadang-kadang ini menjadi spiritual blocker. Apalagi pandemi ini, pokoknya waktu kita 50% hanya untuk rebahan saja. Oke, jadi ayo kita introspeksi. Kebosanan. Kebosanan ini untuk teman-teman yang biasanya sudah baik, sudah jalan. Cuma kemudian setelah waktu berjalan lama, kehilangan rasa. Ngopo nek bahasanya kehilangan rasa itu. Tidak ada gerengnya lagi sehingga bosan. Ya ilustrasinya misalnya teman-teman yang mendawamkan sholat malam atau sholat duha itu. Mungkin awal-awal itu rasanya menyentuh mendalam. Tapi lama-lama rasanya kayak formalitas, tidak ada rasanya sama sekali. Nah itu kebosanan. Makanya sering sekali saya tekankan ayo istiqomah, ayo istiqomah. Karena kebaikan itu di tengah jalan akan ketemu dengan kebosanan. Ketika kita mendawamkan, mengistiqomah lawan ini, karena dia juga akan jadi spiritual blocker. Dia akan menghalangi jalan kita menuju Allah. Nah, yang selanjutnya keterikatan. Kalau ini tidak harus saya jelaskan detail. Di banyak sesi sudah saya jelaskan bagaimana semakin kita terikat oleh banyak hal, ya semakin kita tidak akan fokus untuk kembali kepada Allah ilaihi roji'un. Kemudian yang kedelapan, pamrih duniawi. Ini juga sama seperti keterikatan. Targetnya hanya duniawi. Jadi capek-capek tahajud, targetnya adalah biar kaya. Targetnya adalah biar dapat istri cantik. Targetnya adalah biar lulus ujian. Ya sampai di situ saja perjalanannya. Kalau hanya pamrih keduniaan. Kemudian kurang bersyukur.
Isinya sambat, isinya mengeluh. Ini jadi spiritual blocker. Pandemi ini saya lihat orang itu isinya mengeluh semua. Orang lupa bahwa ya mungkin di satu dimensi kehidupan kita yang ini itu isinya bencana. Tapi di banyak dimensi yang lain itu isinya anugerah demi anugerah. Cuma kita terdistraksi, kita hanya fokus pada bencana ini. Melupakan banyak sisi lain yang sifatnya anugerah. Sehingga kita akhirnya jadi tidak bersyukur. Seolah-olah Allah itu hanya memberi kesulitan saja. Oke ya, jadi kurang bersyukur juga jadi spiritual blocker. Orang selalu mengeluh, menganggap bahwa Allah sudah kehilangan Rahman Rahimnya. Padahal dalam Al-Quran kan jelas la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang kurang bersyukur, orang yang tidak bersyukur itu bahkan oleh Allah akan diazab. Inna azabi lasyadid. Tidak hanya dianggap salah atau dihentikan nikmatnya, tapi oleh Allah akan diazab. Maka jadilah hamba yang bersyukur. Apapun keputusan yang terjadi, berarti itu keputusannya Allah dan kita ridho. Dan yang terakhir, su'udzon. Su'udzon itu prasangka buruk. Pada apapun, pada siapapun, termasuk pada Allah. Ini juga spiritual blocker. Jadi menganggap, wah ini Allah ini mesti sedang marah sama kita, murka sama kita. Wah Allah sedang tersinggung ini Allah. Nah, ini su'udzon. Kita ini dibenci mesti oleh Allah. Ini su'udzon. Pada Allah, pada manusia juga begitu. Menganggap orang jahat, menganggap orang ini rusak, menganggap orang ini menginginkan keburukanku, dan lain sebagainya. Ini su'udzon. Ini juga spiritual blocker. Jadi teman-teman, di antara bahan muhasabah untuk besok malam, itu menurut saya antara lain, ayo sifat-sifat yang menunda atau menghalangi perjalanan kita menuju Allah, yang seperti saya sebut 10 ini, kira-kira hidup tidak dalam diri kita. Kalau ada, ayo berjuang untuk membersihkan. Karena ini nanti tidak hanya untuk urusan agama yang ilaihi roji'un, urusan apapun, termasuk hal-hal duniawi yang menjadi tanggung jawab kita, silahkan direnungi bahwa 10 hal itu juga akan menjadi penghalang. Studimu misalnya, bagi yang masih mahasiswa, kalau kalian masih punya sifat menunda-nunda, terlalu pede atau pesimis, atau ragu-ragu, atau males, atau bosenan, atau kamu sibuk dengan yang lain, terikat dengan yang lain, atau kamu punya pamrih-pamrih target-target yang di luar studimu, atau kamu komplain terus, kurang bersyukur, apalagi suudzon, ya studimu akan susah selesai. Itulah spiritual blocker menurut saya. Maka silahkan dimuhasabai. Kalau saya bilang tadi, yang saya sampaikan malam hari ini ya cuma wadah-wadahnya, kerangka-kerangkanya. Teman-teman nanti yang mengisi sesuai situasi masing-masing. Muhasabah itu diawali dari lidah. Maksudnya berarti apa yang kita ucapkan. Kalau hari ini mungkin dikasih strip jempol. Apa yang kamu tulis di medsos, apa yang kamu posting. Karena sekarang kan orang itu eksisnya kan nggak cuma lewat kata-kata, tapi juga lewat jempol, lewat statusmu, lewat postinganmu. Sekarang kan jargonnya tidak lagi aku berpikir maka aku ada, tapi aku bikin status, aku posting maka aku ada. Kalau kamu punya grup WA dan kamu diem aja nggak posting-posting, kan kamu terus nggak dianggap ada. Kalau kamu posting yang nge-like banyak, yang komentar banyak, kamu baru merasa, wah aku eksis nih.
Nah, itu berarti aku posting maka aku ada. Yuk di muhasabah deh. Kamu posting apa hari ini? Kamu ngomong apa saja hari ini? Itu lidah. Lidahmu mengeluarkan apa saja hari ini? Yang penting berapa persen, yang iseng berapa persen? Kalimat-kalimat yang baik berapa persen, kalimat netral berapa persen, kalimat negatif berapa persen. Itu kalau kamu bisa ngitung ini luar biasa muhasabahmu. Imam Haris al-Muhasib itu dikenal ahli muhasabah. Berarti beliau mengukur, oh, wah ini sudah terlalu banyak ngomong jelek ini misalnya. Terus setelah lidah mata. Mata, kalau mau ngomong matamu enggak enak. Mata kita dalam sehari-hari itu, loh ya. Kamu pakai buat apa saja? Apa saja yang kamu lihat? Ya mungkin hari ini banyak lihat HP, Pak. Ya wis, kamu di depan komputer, di depan HP itu yang kamu lihat apa? Bukan salah saya loh, Pak. Saya itu sebenarnya bacanya bagus-bagus. Tiba-tiba iklan. Iklannya itu gambarnya wow gitu ya, Pak. Ya jangan buka situs-situs itu. Salahmu sendiri iseng googling. Jadi mata. Kalau kan ada pepatah yang masyhur itu laka al-ula. Jadi kalau engkau jatahmu cuma lihat yang pertama. Tapi kalau yang kedua dan seterusnya itu tidak boleh. Kalau lihat yang gitu-gitu itu sekilas saja yang pertama. Astagfirullah terus paling ke sana. Tidak boleh diulang. Kalau diulang sudah dosa. Biar nggak ngulang lihatnya yang lama. Ini masih yang pertama loh Pak. Belum ngulang. Strategimu itu. Terus telinga. Telingamu mendengarkan apa saja, itu kamu yang tahu lah. Kemudian tanganmu, apa yang kamu lakukan dengan tanganmu. Terus kakimu, perutmu. Perut itu berarti apa yang kamu masukkan. Berani menjaminkah yang kamu masukkan halal? Berani menjaminkah yang kamu masukkan baik dalam perutmu? Terus kemaluan. Saya tidak tahu sudah fungsi apa belum yang punya kalian yang belum nikah. Tapi hati-hati, orang sering terjebak di kemaluan itu, wadahnya itu, tapi isinya kan nafsu. Sejauh mana kamu bisa mengontrol itu nanti menentukan nasibmu. Lahirnya itu. Oke, nilailah ini sampai rapotnya ndak merah. Apakah itu lidah, mata, telinga, dan macam-macam. Berarti fisikmu positif. Kalau sudah fisikmu positif, muhasabah level 2. Tanyakan tujuannya. Kebaikan yang kamu lakukan itu untuk mencari ridhonya Allah atau ada pamrih lain? Mulutmu yang baik, perilakumu yang baik, kamu mendengarkan yang baik-baik, kamu jaga benar perut kemaluanmu. Itu demi ridhonya Allah, ada pamrihnya enggak? Ada tujuan yang lain enggak? Jangan-jangan untuk tujuan-tujuan selain Allah. Pak, saya sekarang rajin tahajud, rajin puasa Senin Kemis, Pak. Kenapa? Baru daftar CPNS. Ada pamrihnya kemarin-kemarin kemana aja. Jadi, coba dicek. Ada pamrih-pamrih dunia enggak? Saya sekarang rajin sholat duha, Pak. Kenapa? Sholat duha itu katanya rezekinya lancar, Pak. Ya, enggak masalah. Tapi enggak masalah dengan Tuhannya, tapi targetnya kok itu. Jadi muhasabah level 2, ayo dicermati. Kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu mencari ridhonya Allah apa tidak. Kalau lulus di level 2 ini, masuk ke level 3. Kamu kan tadi sudah baik, lahirmu, batinmu juga baik ternyata. Kamu mencari ridhonya Allah. Tapi sekarang coba tanya, kamu bangga enggak dengan dirimu? Kan kadang-kadang, Alhamdulillah Pak, itu kan pernyataan kebanggaan diri. Saya sekarang sudah level saya sudah tinggi Pak. Saya hanya Allah yang saya cari ridhonya.
Kamu tidak sadar begitu kamu mengklaim bahwa levelmu sudah tinggi, kamu tidak kayak yang lain, kamu sudah tidak punya pamrih. Sebenarnya menunjukkan bahwa kamu sedang jatuh lagi. Jadi ini level naik satu level, tanyakan kamu bangga enggak karena sudah melakukan jasadmu baik, rohanimu juga baik. Kalau ada kebanggaan-kebanggaan itu, kamu masih batinnya masih perlu diperbaiki. Karena dalam dunia sufi, kebaikan yang beres baik lahir maupun batinmu itu sebenarnya anugerah dari Allah. Kalau usahamu saja mungkin tidak cukup. Makanya kalau sudah sampai level itu, kamu tanyakan di level selanjutnya, adakah perasaan bahwa keberhasilan itu karena usahamu saja atau karena bantuan dari Allah. Kalau sudah beres semuanya, termasuk apakah motivasi itu hanya Allah saja beres, hati-hati dengan yang terakhir itu. Apakah semua itu membuatmu merasa mulia? Wah, saya ini rasanya dimuliakan oleh Allah, Pak. Hidupku lancar, nyaman sejak kecil. Ini rasa ini juga hati-hati. Saya ini sekarang derajat saya kelihatannya sudah lebih tinggi, Pak, dari kemarin. Ah, itu hati-hati. Teman saya itu, Pak, susah hidupnya. Saya itu loh enak, lancar. Wah, berarti saya ini mulia sekarang ini. Hati-hati. Jadi jebakan-jebakannya ada di situ. Jadi ini jadikan rumus untuk muhasabah. Coba dicek mulai fisik satu-satu. Kalau beres semua ditanyakan ini hanya untuk Allah saja atau tidak. Kalau sudah beres, coba tanyakan lagi. Kamu bangga enggak dengan yang kamu lakukan? Merasa itu hasilmu sendiri atau anugerah dari Allah? Kalau ini sudah beres, enggak kok. Saya itu enggak kuasa apa-apa, Allah yang menolong. Kamu merasa besar, merasa penting, merasa mulia enggak? Dengan makommu yang semacam itu. Begitu ada rasa itu, ya kalau pertandingan kamu kena diskualifikasi. Tidak jadi mulia di depan Allah. Nah, ini namanya muhasabah. Mungkin kita tidak bisa sampai level tinggi, ya pelan-pelan. Sampai level 1 saja luar biasa sudah. Lidah terjaga, mata terjaga, telinga terjaga. Terus naik ke level kedua yang hanya ridhonya Allah. Kalau sudah begitu, semua kebanggaan kita sirnakan, diyakini bahwa segala yang terjadi adalah anugerah dari Allah. Dan meskipun begitu, tidak perlu ada rasa bahwa aku ini mulia, aku ini istimewa, aku ini penting, dan seterusnya. Nah, itu caranya muhasabah. Oke, cari ilmunya. Terus, nah, dalam teorinya Imam Haris Al-Muhasibi ada 3 akhlak utama. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, 3 ini harus jadi kuncinya. Ini di riayah li hukumillah ada. Jadi yang pertama, berhadapan dengan Allah itu senjata kita 3 itu. Yang pertama apa? Taubat. Yang kedua, khauf dan roja. Yang ketiga, muraqabah. Pokoknya begitu merasa kita sedang di hadapan Allah, begitu merasakan kehadiran Allah, 3 hal itu kita hidupkan. Kita bertaubat, mohon ampun atas semua kesalahan, semua dosa kita. Kita hidupkan lagi khauf dan roja. Kita takut akan segala kekeliruan, kesalahan kita, sambil kita berharap rahmatnya, berharap anugerahnya. Kemudian yang ketiga apa? Muraqabah. Jadi muraqabah itu merasakan kedekatan, merasakan kehadirannya selalu. Cirinya apa muraqabah kita itu sukses? 3, katanya Imam Haris Al-Muhasibi. Yang pertama, malu pada Allah.
Yang kedua, selalu mengagungkannya. Dan yang ketiga, mengutamakannya. Kalau dalam diri kita selalu merasakan Allah hadir dan dekat, yang pertama pasti malu. Malu itu kalau mau melakukan yang jelek-jelek, yang aneh-aneh itu malu. Jadi Allah hadir. Mungkin kamu sedang berkaca sendirian di rumah, pas mandi nyanyi-nyanyi di depan kaca, terus wah malu aku kalau dilihat Allah. Itu contoh paling gampang. Malu itu begitu. Kalau ketahuan orang tuamu begitu kamu nyanyi-nyanyi kan langsung berhenti. Kenapa? Malu. Nah, mau melakukan apapun, kalau diiringi kesadaran bahwa Allah itu hadir karena murokobah kita sukses, itu biasanya kita akan terjaga dari hal-hal yang jelek. Begitu mau meso, sudah bilang as. Pun tidak enak ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu sadar bahwa Allah hadir? Wah, ada Allah nih, jadi tidak enak kita. Ah, malu itu berarti apa? Sukses murokobahnya. Yang kedua mengagungkannya itu pasti. Kesadaran Allah hadir itu akan Allah yang maha kuasa, Allah yang menguasai segalanya. Dan yang ketiga mengutamakannya. Mengutamakannya itu kamu mau melakukan sesuatu. Ketika kamu tahu Allah tidak suka ini, Allah tidak ridho ini. Sudahlah, kuutamakan Allah saja. Mungkin kamu ujian akhir, sekarang kan masanya ujian akhir. Temanmu bawa contekan kok yo pas. Kamu bisa sambil ngelirik saja kelihatan jawabannya misalnya sebelahmu. Begitu kamu mau nyontek, ah Allah tidak suka yang kayak gini. Malu aku kalau dilihat Allah. Kuutamakan Allah saja. Ah, itu berarti murokobahnya sukses. Tapi kalau rasa semacam itu tidak muncul, oh alhamdulillah Pak, rezeki jangan ditolak. Ya, berarti kamu tidak malu sama Allah. Wong ketahuan manusia aja berbuat jelek kan kita malunya luar biasa, apalagi Allah. Makanya katanya Rasulullah itu al-ismu mahaka fisodrika wakarih ta ayatolia alaihinas. Dosa itu biasanya ciri gampang antara lain kalau orang tahu kamu malu, kamu tidak suka. Itu berarti dosa. Apapun yang kamu lakukan, kalau orang tahu kamu malu, kemungkinan besar itu dosa. Terserahlah, kamu ngerti sendiri dalam hidupmu apa. Yang itu kalau ketahuan orang, kamu malu. Itu kemungkinan besar dosa. Jadi, akhlak terhadap Allah itu isinya taubat, kesadaran untuk tiap hari mengistighfari dosa-dosa kita, khauf dan rojak, dan juga muraqabah. Kesadaran akan kedekatan dengan Allah. Oke, terus. Oke, terus muhasabah juga harus hati-hati. Kadang-kadang kita sering tertipu dengan amal baik. Amal baik juga katanya Imam Haris Al-Muhasibi harus ngerti porsi dan proporsinya. Harus paham urutan-urutannya, mana yang harus duluan, mana yang belakangan. Bekerja itu ibadah, sholat duha juga ibadah. Dua-duanya ibadah. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus dibelakangkan. Dibelakangkan bukan berarti ditinggal. Kalau pas lagi rame-ramenya pekerjaan, misalnya kalian buka toko kok waktunya sholat duha, kok pelanggan pada datang semua, terus ya jangan ditutup tokonya, saya sholat duha dulu lah. Nah, itu salah prioritas. Kita sering begitu. Kadang-kadang ada salah prioritas itu yang sunnah diutamakan, yang wajib ditinggal. Salah prioritas. Waktunya sholat tahajud semangat karena ada misinya. Habis sholat tahajud ngantuk, subuhnya bareng duha. Ya, itu urutannya keliru. Kalau sholat, kalau puasa Ramadan rasanya kayak formalitas, tidak ada rasanya. Tapi setelah Ramadan puasa sunnahnya dikuati serius. Kebalik, harusnya di Ramadan ini kita serius. Bisanya fadilahnya macam-macam. Nah, ini namanya urutan amal. Hati-hati. Orang sering tertipu di sini. Di antara godaannya setan, katanya Imam
Haris Al-Muhasibi itu kita dibolak-balik urutan amalnya. Jadi kebaikannya. Saya seminggu yang lalu ada cerita. Saya tidak tahu pastinya gimana. Jadi ada teman-teman mahasiswa yang sedang sholat. Kebetulan yang depan jadi imam. Terus ambruk tempat sholatnya. Jadi imamnya ini kejeblos ke bawah. Kebetulan yang bawah ini sumur. Ya, ya ada cerita itu kan. Saya tidak tahu pastinya. Tapi ada cerita. Setelah imamnya jatuh ke bawah ini, ada makmum satu ke depan melanjutkan sholat isyaknya, menyelesaikan sholatnya. Saya tidak tahu ini yang di bawah ini sedang berjuang apa tidak. Oke, coba nanti saya masih belum jelas, tapi ceritanya begitu. Tapi akhirnya beliau yang imam ini meninggal, mahasiswa. Jadi ndak, hati-hati. Jadi ini urutan amal. Baik, sholat itu wajib memang baik, tapi nyawa juga nomor satu. Gitu loh. Ya kan? Kadang-kadang ada orang itu kan misalnya saking, wah ini wajib ini sholat, kadang pinggir jalan besar sholat. Wong ya jalan sebentar sedikit di sana sudah ada masjid. Ini godaannya setan. Hati-hati. Jadi muhasabah juga ya. Urutan amal. Karena setan itu sering menggoda di sini. Akhirnya kita terjebak. Mungkin nanti begitu dihisap, justru yang wajib-wajib ini keteteran. Kita lebih asik dengan yang sunnah-sunnah. Bukan berarti salah, tapi keliru urutannya, salah prioritasnya. Jadi antara makanan utama dan cemilan, kita lebih mengutamakan cemilannya. Makanan utamanya tidak tergarap. Hati-hati. Kita harus ngerti. Untuk yang semacam ini tetap kita butuh ilmu. Jadi tidak sekedar, jadi kebenaran, kebaikan itu tidak sekedar kita tahu jenisnya apa terus kita laksanakan. Kita butuh rumus-rumusnya, kapan dilaksanakan, dalam situasi apa, untuk alasan apa, dan seterusnya. Karena begitu salah, pakai, malah bahaya, kadang membahayakan kita. Saya sering mengilustrasikan itu, hari ini kan ada Google itu. Kita ada apa-apa nyari Google. Loh, di Google banyak informasi, tapi kalau tidak kita pakai secara hati-hati, nanti jangan-jangan kita menggunakannya tidak pas. Kita misalnya kepala pusing, terus kamu Google. Sebab-sebab kepala pusing. Nomor satu, kolesterol tinggi. Nomor dua, jantung tersumbat. Nomor tiga, terus kamu kan terus stres itu kan. Waduh, jangan-jangan ini sebentar lagi aku stroke nih. Nanti kamu apa-apa dikit, yo informasinya tidak salah, tapi kamu belum tahu porsi dan proporsi informasi, konteksnya informasi, kapan dia pasnya. Ya, contoh ini bisa dikiaskan kadang-kadang tentang agama kan juga begitu. Hukumnya ini apa? Oh, jujuk saja kamu nyari hukum gini. Terus kamu tidak ngerti porsi dan konteks dari fatwa yang diberikan itu untuk apa, kapan, dalam situasi apa. Itu gunanya kita nambah ilmu terus. Tanya ahlinya bila perlu nyari yang bisa nuntun. Makanya dalam tasawuf itu disarankan ada mursyid, ada penunjuk, penuntun. Kalau jalan sendiri khawatirnya tadi keliru. Wong kamu cuma sakit pilek aja merasa kena serangan jantung lah, kena apalah. Nanti dadanya sesak sedikit merasa, waduh, ini jangan-jangan paru-paru nih. Ini jangan-jangan asma nih. Tidak sadar. Nah, kalau kesadaran ini hubungannya dengan kemauan kita untuk menjalani apa yang kita ambil dari pengetahuan. Nah, kesadaran itu saya bagi tiga. Jadi kalau pengetahuan itu bahannya, kesadaran ini wadahnya. Ada isi, ada bentuk, ada manifestasi. Silahkan dilihat gambarnya itu. Jadi
Mari membangun kesadaran, ayo kita tengok diri kita, kesadaran kita itu isinya seperti apa, bentuknya apa, manifestasinya bagaimana. Kita bahas pertama ya, isi. Ini saya membedakan isinya kesadaran itu bisa tiga. Yang pertama basyariyah, yang kedua insaniyah, yang ketiga ilahiyah. Kalau ada yang tanya, Pak, kadang-kadang kan ada Pak orang jahatnya luar biasa. Itu apa tidak masuk juga di situ kesadaran hayawaniyah misalnya. Enggak. Kalau ada hayawaniyah itu dalam bahasa saya sebenarnya dia belum sadar. Kalau ini sudah sadar. Cuma ada kategori-kategorinya. Jadi yang pertama isi, ya, saya jelaskan satu-satu. Kesadaran basyariah itu kesadaran pemenuhan kebutuhan kemanusiaan fisikal saja. Jadi basyar. Jadi kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan berhubungan dengan orang lain, kebutuhan untuk menikah, kebutuhan yang fitri-fitri, fitroh-fitroh kemanusiaan itu kebutuhan basyari. Nah, tidak salah orang punya kesadaran basyariah, tapi tidak boleh melampaui batas. Jadi kalau melampaui batas, jadinya negatif. Makan itu bagus, kurang makan atau kebanyakan makan, jelek. Jadi menikah itu utama, seks itu bagus, tapi berlebihan di situ atau kekurangan di situ, itu negatif. Ini kesadaran basyariah. Orang tidak boleh berhenti di situ saja harusnya. Tapi itu harus dilewati basyariah itu. Tidak boleh orang, Pak, saya demi hidup untuk Allah saja saya tidak menikah, Pak. Atau saya tak puasa terus, Pak. Atau saya tak sholat malam terus, Pak. Tidak manusiawi. Kalau tidak manusiawi, bahkan oleh Rasulullah dimarahi. Itu nanti kan ada hadisnya, faman rohiba an sunnati falaisa minni. Wong Rasul juga menikah, Rasul juga tidur, dan juga sholat malam, Rasul juga puasa dan juga buka puasa. Jadi ini kesadaran basyariah. Dipenuhi secukupnya dan jangan berhenti di situ. Orang yang berhenti di kesadaran basyariah, ya level kemanusiaan dan level ketuhanannya tidak tergarap. Fokusnya hanya isi perut. Ingin sukses dan berhasil di level kategori-kategori pemenuhan kebutuhan. Biasanya terus berlebihan di situ. Itu level kesadaran basyariah. Kalau ada orang bilang begini misalnya, loh, saya mencari rezeki dengan segala cara, kadang-kadang bohong itu kan tidak masalah. Ini kan demi anak istri, demi memenuhi kebutuhan dasar dalam keluarga. Itu. Orang yang pikiran semacam ini, kesadarannya berarti levelnya masih basyariah. Jadi ya, hanya di level materi saja, pemenuhan kebutuhan fisik saja. Tidak salah, tapi dia belum utama. Itu ya, yo masih lebih bagus daripada orang yang kesadarannya kesadaran hayawannya. Yang kesadarannya kalau bahasanya Al-Quran bahkan asfala safilin, lebih rendah daripada binatang. Basyariah ini sudah kesadaran kemanusiaan, tapi fokusnya hanya pada aspek duniawiyahnya saja. Nah, naik satu level ada kesadaran insan. Ini sudah masuk kesadaran kemanusiaan yang lebih tinggi. Sudah masuk dimensi ilmu, sudah masuk dimensi budaya, akal budi, peradaban. Disinilah manusia berperan sebagai khalifahnya dengan segala karakter-karakter yang baik. Ini kesadaran insaniyah. Di
Bagaimana manusia menggunakan akal budinya untuk mengelola kehidupan. Tidak sekedar memenuhi kebutuhannya. Nah, ini kesadaran level 2. Disinilah manusia di level khalifah. Yang untuk ini Allah wa'allama adamal asma'a kullaha. Nah, yang ketiga isi kesadaran adalah kesadaran ilahiyah. Kesadaran ilahiyah itu fokusnya jiwa kita, orientasinya hanya Allah saja. Nah, ini kesadaran ilahiyah namanya. Oke, jadi ada basyariyah, insaniyah, ilahiyah. Ayo kita tengok dalam dirimu masing-masing, kesadaranmu isinya apa. Kalau yang kamu pikir hanya, Pak, kapan saya lulus, kemudian dapat ijazah, kemudian cari kerja, kemudian kawin, kemudian punya anak, membesarkan anak, itu saja yang ada di pikiranmu, ya berarti engkau ada di kesadaran basyariah. Tidak salah, cuma perlu kamu naikkan lagi levelnya biar tidak hanya itu. Karena kehadiranmu di muka bumi tidak hanya untuk cari uang kemudian membesarkan anak berketurunan, tapi ada misi yang lebih mulia. Atau kalau di pikiranmu, Pak, saya sekarang itu berpikir apa yang bisa saya sumbangkan, apa yang bisa saya berikan untuk masyarakat, bagaimana cara saya meningkatkan kualitas diri saya, bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang sekeliling saya. Alhamdulillah kesadaranmu adalah kesadaran insaniah. Atau yang ada di pikiranmu adalah, Pak, saya melakukan semua yang menurut saya benar, semua yang menurut saya baik, itu hanya demi Allah saja. Saya menghadirkan Allah dalam setiap langkah, setiap pikiran, setiap apapun yang saya lakukan. Itu berarti kesadaranmu adalah kesadaran ilahiyah. Jadi ada kesadaran basyariah, insaniyah, ilahiyah. Nah, ayo kita muhasabah diri kita ini isinya apa sekarang kesadarannya. Yang sibuk muncul di pikiran kita itu apa? Basyariah, insaniyah, atau ilahiyah. Itulah level kesadaran kita. Terus bentuknya sekarang. Kalau bentuknya kesadaran itu saya rangkum jadi 3. Itu ada kesadaran kewajiban, ada kesadaran kebutuhan, ada kesadaran cinta. Ini sering saya sampaikan di beberapa kali pertemuan. Jadi kalau kewajiban itu berarti yang kau orang baik melakukan segala jenis kebaikan, tapi sifatnya karena engkau merasa itu kewajiban. Kalau kewajiban itu kan seperti aturan yang dibebankan. Bahkan ada kesan dipaksakan. Harus kamu lakukan. Itu kewajiban. Jadi sudah baik. Cuma rasanya masih beban. Mengapa engkau sholat? Ya karena umat Islam wajib sholat. Ini rasanya kan beban. Kalau boleh libur tidak sholat, Alhamdulillah. Nah, itu berarti masih kewajiban. Kok mau puasa 1 bulan? Ya orang Islam ya wajib. Tidak salah bahwa orang Islam itu wajib. Tapi kalau berhenti hanya di kewajiban, ya rasanya puasa itu beban. Nah, sudah benar kewajiban. Tapi ada yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan. Jadi kalau kewajiban itu kan seolah-olah yang butuh bukan saya. Saya sholat ini wajib. Kalau boleh saya tidak sholat. Tidak merasa butuh terhadap sholat. Maka ada yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan. Saya sholat, Pak. Sebagai manusia saya butuh sholat. Pingin hati saya tenang. Saya butuh puasa untuk melatih menahan diri. Nah, ini level kebutuhan. Ada. Sudah lebih bagus daripada kewajiban meskipun ada pamrihnya. Pamrihnya apa? Kebutuhan. Ada yang kau inginkan. Nah, yang paling tinggi itu level cinta. Kalau level cinta ini sudah tidak memikirkan dirinya lagi. Orang mencintai itu kan tidak egois. Yang difikirkan adalah yang dicintai. Maka
Ini disebut level paling tinggi. Kadang orang menyebutnya ikhlas. Mengapa engkau sholat? Allah suka kalau saya sholat. Semuanya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah saja. Nah, ini level ketiga. Jadi kesadaran kita tadi yang basyariyah, insaniyah, ilahiyah itu ada di level kewajiban ataukah level kebutuhan ataukah level cinta. Mari kita muhasabai. Kalau kita merasa semua ini beban dalam hidup kita, berarti levelnya masih kewajiban. Kalau kita masih punya banyak pamrih-pamrih yang lain selain Allah, selain lillahi ta'ala, levelnya kebutuhan. Tapi kalau kita sudah tidak egois memikirkan apa yang saya dapat, keuntungan apa yang saya peroleh, berapa pahala yang saya panen, yang penting Allah ridho padaku, levelnya level cinta. Nah, kesadaran inilah nanti yang kita manifestasikan dalam hidup, ya bentuknya dua, dia dalam bentuk niat dan amal, dilaksanakan dan niat. Kalau orang kewajiban, niatnya ya level kewajiban. Kalau orang kebutuhan, niatnya level kebutuhan. Saya sedekah biar dapat balasan dari Allah 70 atau 700 kali lipat. Itu levelnya level kebutuhan. Tapi kalau lillahi ta'ala, niatnya ya level cinta. Cara memahaminya begitu. Nah, ayo kita muhasabai kebaikan-kebaikan kita, tindakan-tindakan yang kita anggap kebenaran, kebaikan yang selama ini kemarin-kemarin kita jalani, itu jenis kebaikan basyariah, ataukah insaniyah, ataukah ilahiyah. Kemudian kita jalankan kebaikan itu sebagai kewajiban, atau untuk memenuhi kebutuhan, atau representasi dari cinta kita kepada Allah. Nah, ini mari kita muhasabah ya, level ya yang saya sebut pertama berarti level yang rendah, tambah naik, tambah tinggi. Kalau yang kejahatan, keburukan, ya tidak kita sebut di sini. Kalau teman-teman masih menemukan keburukan, ya berarti itu pertama-tama yang harus dibersihkan.